Apa makna Allah turun ke langit dunia? Memang maknanya turun. Begitu para ulama sepakat. Apabila malam sepertiganya telah datang, yang terakhirnya telah datang, Allah yang di atas arsy mendekat ke bumi sampai ke langit yang pertama. Dan ketika kita di sana sedang sholat dan sujud, memohon dan berdoa kepada Allah, bersatu dua kedekatan. Kedekatan hakiki dan kedekatan maknawi. Kedekatan hakiki bahwa Allah memang lebih dekat kepada kita dibanding di siang hari. Dibanding bukan sepertiga malam yang terakhir Allah di atas arsy, namun sepertiga malam yang terakhir Allah di langit dunia yang pertama, turun ke langit dunia yang pertama. Berarti Allah lebih dekat secara hakiki, benar apa adanya. Dan kita juga lebih dekat secara maknawi, karena kita lebih dekat kepada Allah ketika sujud dibanding ketika bermain game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin meluruskan apa yang telah dinyatakan oleh salah satu Ustadz Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah disebabkan mereka salah fikir. Nama Ustadz tersebut adalah Maududi Abdullah. Di dalam video yang beredar di YouTube, monggo kalau tidak percaya, ketik apa makna Allah turun ke langit dunia, Ustadz Maududi Abdullah LC, atau ketik di YouTube makna Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir oleh Ustadz Maududi Abdullah. Maududi Abdullah itu berkata, ulama telah sepakat bahwa Allah itu turun ke langit dunia ketika di sepertiga malam. Saat itulah Allah yang awalnya ada di arsy mendekat ke bumi sampai ke langit yang pertama. Ketika kita sedang sholat pada sepertiga malam atau kita sedang sujud, maka kita mendapatkan dua kedekatan dengan Allah, yaitu kedekatan hakiki dan kedekatan maknawi. Maksud dari kedekatan hakiki, kata Maududi Abdullah, adalah Allah memang lebih dekat dengan kita ketika di tengah malam, yaitu sepertiga malam, daripada pada siang hari. Karena Allah itu ada di arsy ketika siang hari, namun ketika di tengah malam Allah ada di langit dunia. Sedangkan maksud dari kedekatan maknawi, kata Maududi Abdullah, adalah kedekatan secara spiritual atau secara rohani. Allah kalau di tengah malam katanya turun ke dunia, yaitu langit dunia, tapi kalau siang di arsy. Ya Allah, jadi kalau siang Allah di arsy, kalau tengah malam Allah di langit dunia. Ya apa iki? Oleh sebab itu rasanya kami harus meluruskannya. Di dalam hadis Imam Al-Bukhari memang terdapat sebuah hadis sahih, di mana Imam Al-Bukhari menyatakan, ada riwayat, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rawahul Bukhari. Dalam memahami hadis kita harus merujuk kepada keterangan para ulama. Hadis itu jangan sampai sembarangan dipahami. Bahaya teman-teman, bahaya. Nanti efeknya seperti tadi, Allah lebih dekat dengan manusia ketika tengah malam daripada siang. Karena kalau siang Allah di arsy, tapi kalau malam Allah di langit. Ya apa iki? Ngaco. Kami pertama akan membacakan keterangan yang telah disampaikan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, tepat pada juz ke-7 halaman 124, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Famu'taqadu salafil a'immati wa ulama'is sunnati minal khalafi annallaha munazzahun anil harakati wat tahawuli wal hululi laisa kamitslihi syai'un. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini merupakan pakar hadis. Kalau Wahabi itu kan insya Allah pakar hadas. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan pakar hadis ini,
keyakinan salaful a'immah sekaligus keyakinan para ulama sunnah dari kalangan ulama khalaf, annallaha munazzahun anil harakati. Allah itu suci dari gerakan, wa tahawuli, Allah suci, disucikan daripada perubahan, wal hulul, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah, apapun tidak ada yang serupa. Ini keyakinan para ulama salaf. Jadi Allah itu tidak pindah-pindah dari arsy pindah ke langit, dari langit naik lagi ke arsy. Ya apa Tuhan kok seperti ini? Emangnya turun naik gunung ya? Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita akan ambil keterangan daripada Imam Ibnu Abdul Bar, juz kedua ini di dalam kitab beliau yang bernama Al-Istizkar, karya daripada Imam Ibnu Abdul Bar, juz kedua halaman 530, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kata beliau, wa qad qalat firqatun muntasibatun ila sunnati innahu yanzilu bidzatihi. Ada sekelompok manusia yang menisbatkan dirinya kepada as-sunnah. Dia mengatakan, sekelompok orang ini berkata, innahu yanzilu bidzatihi, bahwa Allah itu benar-benar turun dengan zatnya. Zat Allah turun dari arsy, turun. Ada memang yang ngomong seperti ini, kata beliau Imam Ibnu Abdul Bar. Tapi wa hadza qaulun mahjurun. Pendapat semacam ini pendapat yang ditolak, pendapat yang dibuang, pendapat yang ditinggalkan. Orang yang ngomong Allah turun secara zatnya, ya kayak manusia turun dari gunung ke bawah, itu secara zat namanya. Pendapat ini adalah pendapat mahjur, pendapat yang ditolak, pendapat yang harus dicuekin, pendapat yang kecil, itu loh. Artinya jangan didengar, itu loh. Jangan didengar. Kenapa? Li'annahu ta'ala dzikruhu laisa bimahallin lil harakati wala fihi syai'un min alamatil makhluqati. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu ya bukan kayak kita, teman-teman. Intinya bukan seperti makhluk. Allah itu enggak seperti makhluk yang dari kota A menuju kota B, dari kota B pindah lagi ke kota C, dari kota C pindah lagi ke kota D. Enggak seperti itu Allah. Dari atas turun ke langit, dari langit naik ke atas lagi. Oh, capek nanti ya. Kok Allah turun naik. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Imam Al-Qurtubi, seorang pakar tafsir Al-Quran, beliau menyatakan di dalam kitab beliau yang bernama Tafsir Al-Qurtubi, ketika menjelaskan maksud surat Al-An'am ayat ketiga yang berbunyi, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Secara harfiah, kalau dimaknai secara lurus, teman-teman, wa huwallahu, adapun Allah, iku fis samawati, ada di langit, wa fil ardi, dan ada di bumi. Ini kalau secara harfiah makna ayat ini begini, Allah itu ada di langit dan Allah ada di bumi. Mengetahui ayat semacam ini, maka Imam Al-Qurtubi menyatakan, ilangkol wal qaidatu tanzihuhu jalla wa azza anil harakati wal intiqali wa syaghlil amkinah. Kaidah yang berlaku dalam artian kaidah ahli sunnah ini, tanzihu jalla wa azza, kita harus mensucikan Allah, bahwa Allah itu suci anil harakah, dari pergerakan, wal intikol, dari pindah tempat. Allah gak pindah tempat, wa syaghlil amkinah, ya intinya Allah tidak butuh tempat lah, teman-teman. Tidak butuh tempat. Beda dengan kita, yang butuh tempat itu kita. Ini kaidahnya. Ayo anti takwil. Wong di surat Al-An'am Allah itu di langit dan di bumi. Ya apa kalian kok teriak tok di langit tok, ha? Padahal ada ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Ayat ini kalau tidak ditakwil pusing kon, bodrek satu rek. Allah di langit plus di bumi. Ini ayat. Ketika ada orang yang menjelaskan lain, itu sudah masuk ke takwil, di tafsir itu sudah. Tapi yang jelas
ayatnya menyatakan wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Allah ada di langit dan di bumi. Kenapa Wahabi itu hanya berteriak Allah di langit? Kemana wa fil ardinya? Hah? Makanya ulama-ulama memahami tidak seperti para Wahabi gitu teman-teman. Kemudian di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, ini karya daripada Al-Imam An-Nawawi, ulama Syafi'iyah rahimahullahu ta'ala, tepat di juz ke-6 halaman 36 sampai 37 terbitan Darul Ihya Ituras Al-Arabi. Kata beliau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu. Maksud daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya, bunyi hadisnya adalah yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya fayaqulu man yad'uni fastajiba lahu. Kata Imam An-Nawawi memahami hadis ini, hadzal haditsu min ahaditsis sifati. Hadis ini masuk bagian daripada beberapa hadis tentang sifat-sifat Allah. Wa fihi mazhabani masyhurani lil ulama'i, dan dalam masalah hadis tersebut ada dua mazhab yang sudah terkenal di antara para ulama. Sabaqa idahuhuma fi kitabil iman, yang mana penjelasan tentang hadis-hadis seperti tadi itu sudah berlalu dalam kitabul iman. Wa muhtasaruhuma anna ahadahuma wa huwa madhhabu jumhuris salaf wa ba'dil mutakallimina annahu yu'minu bi annahu haqqun ala ma yaliqu billahi ta'ala. Intinya, ringkasannya katanya kan ada dua mazhab ulama. Yang pertama ini mazhab jumhur salaf. Ingat, mazhab jumhur salaf bukan mazhabnya semua salaf, tetapi mayoritas salaf wa ba'dil mutakallimin dan sebagian ahli kalam annahu yu'minu bi annahu haqqun. Ya, kita imani aja bahwa itu benar. Ala ma yaliqu billahi ta'ala, sesuai dengan yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna zahiraha al-muta'arafa fi haqqina ghairu muradin. Yang jelas maksud zahir hadis-hadis semacam itu yang sudah kita kenal dalam pandangan kita ghairu murad. Artinya jangan sampai dipahami Allah turun benar, turun dari atas ke bawah, nanti naik lagi. Gak seperti itu. Ghairu muradin. Ini karya Imam An-Nawawi. Wala yatakallamu fi ta'wiliha, dan mayoritas ulama salaf itu tidak bicara tentang pentakwilan hadis-hadis semacam ini. Tetapi ingat, ma'atiqadi tanzihillahi ta'ala an sifatil makhluqati wa anil intiqali wal harakati wa sairi simatil khalqi. Walaupun para ulama-ulama salaf, jumhur salaf tidak mau mentakwil, tapi mereka jumhur salaf itu meyakini Allah suci dari sifat-sifat makhluk. Apa itu sifat makhluk? Yaitu Allah itu berpindah. Allah tidak mungkin berpindah dari atas pindah ke bawah, dari bawah naik lagi ke atas. Gak seperti itu. Kata Imam An-Nawawi, wal harokat, Allah gerak, enggak. Wasairi simatil khalqi. Intinya Allah tidak samalah dengan apa-apa yang terdapat dalam sifat-sifatnya makhluk. Makhluk itu gimana? Butuh tempat, pindah tempat, itu makhluk. Masa Allah seperti itu? Begitulah menurut Imam An-Nawawi. Kalau memang mau mengikuti versi ulama salaf, yaitu tafwid, pasrah. Jangan digambar-gambarkan, jangan dimaknai pindah dari atas ke bawah. Gak seperti itu. Wathani madhabu aktsaril mutakallimina wa jama'atin minas salafi wa huwa mahkiyun huna an Malikin wal Auza'i annaha tuta'awwalu ala ma yaliqu biha bihasabi mawatiniha. Mazhab kedua yaitu mazhabnya aktsaril mutakallimin wa jama'atin minas salaf, dan mazhabnya segolongan ulama salaf wa huwa mahkiyun huna an Malik wal Auza'i, dan ini diceritakan mazhab ini dari Imam Malik dan Imam Al-Auza'i annaha tuta'awwalu ala ma yaliqu biha bihasabi mawatiniha, yaitu ditakwil sesuai yang cocok lah, yang pantas bagi Allah maksudnya. Fa'ala hadza ta'awwalu hadzal hadits ta'wilaini. Kalau kita mengikuti orang-orang atau ulama salaf yang mentakwil ini teman-teman, maka takwilnya nanti ada dua. Apa yang dimaksud yanzilu rabbuna
Tuhan kita turun, itu apa yang dimaksud? Nah, di sini ada dua pentakwilan. Ahaduhuma, yang pertama, takwilu Malikin bin Anas wa ghairi. Takwil yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas maupun imam yang lainnya. Apa? Maknahu tanzilu rahmatuhu wa amruhu wa malaikatuhu. Yang dimaksud yanzilu rabbuna, maksudnya tanzilu rahmatuhu. Di tengah malam itu rahmat Allah turun, bukan Allahnya turun, rahmat Allah turun. Wa amruhu, amrnya Allah turun. Wa malaikatu, malaikatnya Allah turun. Kama yuqalu, sebagaimana ada orang yang mengucapkan fa'ala sultanu kadza idza fa'alau atba'uhu bi amri. Contoh, ada orang berkata, sultan, raja berbuat begini ketika bawahan yang ia perintah berbuat begini, padahal yang berbuat sebenarnya bukan rajanya. Contoh, presiden nyuruh bawahan, itu tolong diperbaiki ya jalan raya itu. Siapa? Nah, kemudian diperbaiki oleh bawahannya, maka kita akan berkata presiden memperbaiki jalan raya. Tetapi ingat, bukan presidennya yang memperbaiki, bawahannya. Begitulah yang dimaksud yanzilu rabbuna, yaitu malaikat turun dengan perintah Allah atau rahmat Allah turun. Gitu teman-teman cara memahami hadis tersebut. Watsani annahu alal isti'arah. Takwil kedua itu merupakan majaz isti'arah. Apa maksudnya? Wa maknahu al-iqbalu ala da'ina bil ijabah wal lutfi wallahu a'lam. Maksudnya ketika di sepertiga malam terakhir, Allah itu maknanya al-iqbal ala da'in, Allah menyambut untuk mengabulkan doa-doa orang yang berdoa bil ijabah, yaitu mengabulkan doanya tadi, walutfi, dan dengan kelembutan. Itu maksudnya. Jadi jangan dipahami Allah turun dari arsy turun ke langit. Kalau malam di langit, kalau siang di arsy. Ya apa ini? Akidah cak apa kira? Ngeri ya, akidahnya Wahabi, Ustaz Wahabi ini ngeri. Allah itu lebih dekat dengan manusia ketika tengah malam. Sebab kenapa? Sebab kalau di malam Allah ada di langit, tapi kalau siang di arsy. Ya Allah, emangnya Allah itu punya alamat punya tempat, yang butuh tempat, yang pindah tempat, yang bergerak itu makhluk. Dan Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.